أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membuka zikra Abu Abdillah al-Husain, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada ahli kubur kita, dan khususnya istri dari seorang ustadz yang menyampaikan kepada kita beliau sedang dirawat di rumah sakit habis operasi. Semoga yang sakit Allah sembuhkan insya Allah. Yang sakit dari saudara-saudara kita Allah berikan kesembuhan. Yang menghadapi masalah semoga Allah berikan kemudahan. Dan yang telah orang-orang yang menyayangi, yang kita sayangi, yang telah meninggalkan kita, semoga Allah terangi kubur mereka, dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya alaihi wassalatu wassalam, dan juga untuk kemenangan Islam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wakhdulil kuffar wal munafiqin. Untuk kemenangan para pejuang Islam dan juga atas keberkahan syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Wa qala Abu Abdillah al-Husain fi munajatihi,
fi ahadi munajatihi Imam Hussein alaihissalam di satu munajatnya mengatakan bahwasanya mengucapkan Ilahi Allahumma ja'alni akhsyaka ka'anni araka wa as'idni bitaqwaka wa la tushqini bima'siyatik wa khirli fi qada'ik wa barik li fi qadarik hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta, yang artinya, ya Allah, jadikan aku hamba yang takut kepadamu seakan aku melihatmu. Bahagiakan aku dengan bertakwa kepadamu. Jangan engkau jadikan aku hidup sengsara dengan bermaksiat kepadamu. Pilihkan bagiku yang terbaik dalam qada'mu dan berkatilah aku dalam qadarmu agar aku tidak suka menyegerakan apa yang telah engkau tangguhkan dan menangguhkan apa yang telah engkau segerakan. Dalam memulai ayat tersebut dan munajat dari Imam Abu Abdullah al-Husain, kami atau saya ingin mengkaji, mengulas tentang orang-orang yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua adalah para sahabat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 60 yang telah saya sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik di Madinah. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu wahai Rasulullah, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali barang sebentar. Kita rujuk ke dalam sejarah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mengerti apa yang disebut atau siapa yang disebut dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita menggunakan ilmu dan akal kita, bahwa akal dan ilmu kita mengatakan bahwa setiap masyarakat itu di dalamnya terdapat orang yang terbaik. Satu. Yang kedua, terdapat orang yang baik. Dan yang ketiga, terdapat orang yang tidak baik. Di sepanjang sejarah terdapat 3 golongan itu, yaitu orang-orang yang terbaik, yang paling baik, dan itu kalau dalam keyakinan kita, dalam agama kita, para rasul sudah pasti, para nabi itu sudah pasti, dan di dalam ajaran Ahlul Bait atau sejarah Ahlul Bait yang suci itu mereka adalah Rasulullah dan para imam serta Sayyidatuna Fatimahuz Zahra alaihissalam. Mereka itulah orang-orang yang terbaik. Ya, di dalam surat Al-Ahzab
ayat At-Tathhir menjelaskan mereka adalah orang-orang yang suci. Juga di dalam surat Al-Insan demikian menceritakan tentang pengorbanan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dalam kemanusiaan. Wa nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami memberikan makanan kepada kalian tidak berharap balasan, imbalan, bahkan tidak berharap ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah, itu diceritakan bahwa Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam ketika Imam Hasan dan Imam Hussein sakit, lalu Imam Ali bernadar jika sembuh akan berpuasa 3 hari, dan kemudian setelah sembuh mereka berpuasa 3 hari menunaikan nadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuka datang seorang miskin, kemudian mereka hendak berbuka itu, dan ketika ada yang mengetuk dan bilang lapar perlu makanan, Imam Ali memberikan pada orang miskin itu. Begitu juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam memberikan makanan itu kepada orang miskin itu, dan diikuti oleh kedua putra mereka Sayyidah Zainab juga demikian, dan juga bahkan pembantunya yang bernama Fiddah juga memberikan makanan itu kepada mereka. Nah, kemudian puasa yang kedua juga demikian, pada waktu maghrib hendak berbuka puasa, kemudian datang seorang anak yatim mengetuk pintu rumah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dan kemudian Imam Ali memberikan makanan bukanya, diikuti oleh semua keluarganya seperti hari pertama. Besoknya juga seorang tawanan yang baru bebas dari penjara, lapar tentunya dan mencari makanan, mengetuk pintu rumah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam pada hari buka puasa yang ketiga pun Imam Ali memberikan makanan itu. Jadi Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam berpuasa hanya berbuka dengan minum air, tidak makan apa-apa selama 3 hari itu, sehingga sampai dikatakan perut Sayyidah Fatimah itu nempel dengan punggungnya, artinya sangat kempis perutnya, ya sangat lapar. Namun besoknya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka membawa makanan untuk mereka. Itulah pengorbanan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, kita ingin kembali kepada definisi atau pengertian sahabat. Bahwa yang kita tahu sahabat itu adalah siapapun yang bertemu dengan Rasulullah walaupun sesaat kemudian masuk Islam. Nah, itulah sahabat. Walaupun ketemunya 1 menit dengan Rasulullah dan dia masuk Islam, dia masuk golongan dalam kategori sahabat. Nah, Rasulullah berada di Madinah, membentuk pemerintahan, mereka semua adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu sendiri sebagai sahabat di antara mereka itu memiliki kemuliaan. Kemuliaannya pertama adalah sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melihat Rasulullah dengan mata kepalanya, berjumpa dengan Rasulullah, mungkin salaman dengan Rasulullah, tapi pengertiannya adalah bertemu, melihat man ro'a Rasulullah walaupun 1 menit, dan dia masuk Islam, itu adalah sahabat. Nah, sekarang kalau kita melihat semuanya, apakah semua sahabat itu
adalah sama sebagaimana dikatakan dinilai bahwa kullu sahabatin udul, ya, udul itu adil, dengan kata lain tidak akan salah. Kalaupun salah itu mereka dapat pahala 1, dan kalau benar dapat pahala 2. Berarti kesalahan mereka mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas mengenai penghargaan Allah adalah untuk hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman Allah adalah untuk hamba yang tidak taat, yang bermaksiat kepada Allah. Berarti sahabat ketika berbuat salah dia mendapatkan penghargaan, ya tetap saja dikatakan di sisi Allah adalah hamba yang taat kepada Allah. Artinya semua sahabat udul. Namun pada saat yang sama, udul itu dengan kata lain, walaupun mungkin dengan malu-malu mengatakan maksum, ya semua sahabat udul, dengan kata lain maksum, tapi tidak terucap kata maksum itu untuk disandangkan kepada para sahabat. Nah, pada saat yang sama mereka atau pandangan ini tidak menerima kalau Nabi atau Rasul itu maksum. Nabi juga salah. Nabi pernah salah. Nah, apalagi Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, meskipun di dalam surat di dalam ayat At-Tathhir, surat Al-Ahzab ayat 33 itu, mereka semua wa yutahhirukum tathhira, disucikan sesuci-sucinya, ya tetap saja tidak maksum. Tidak mengakui mereka maksum, tetapi pada saat yang sama mengakui semua para sahabat itu udul. Dalam kurung maksum. Ya, kalau udul itu artinya adalah tidak berbuat dosa, lantas apa kalau bukan maksum? Sementara makna daripada maksum itu adalah tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Kalaupun salah mendapatkan penghargaan, dan itu tidak dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendapatkan penghargaan berupa surga atau pahala itu bagi hamba yang taat kepadanya. Jadi semua sahabat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa kita renungkan definisi yang kita punya berdasarkan ilmu, juga berdasarkan akal. Nah, bagaimana Al-Quran itu mengatakan, menjelaskan tentang hal demikian, bahwa di sebuah masyarakat, khususnya masyarakat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan masyarakat Muslim atau Muslimin di masa hidup Rasulullah di Madinah. Di dalam surat At-Taubah itu Al-Quran menjelaskan demikian. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan di antara orang-orang Arab, ini al-a'rab itu diartikan Arab Badui. Tapi ya itu Badui atau bukan, tetapi di antara mereka ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya mereka adalah mukmin. Mukmin percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di ayat 98. Nah, di ayat sebelumnya di dalam surat At-Taubah itu mengatakan al-a'rabu asyaddu kufron wa nifaqan, bahwasanya orang-orang Arab itu dalam kekufuran, dalam kemunafikan itu sangat levelnya udah tinggi, ya
levelnya udah tinggi, kuat sekali kemunafikannya, kekufurannya. Jadi Al-Quran pada kesimpulannya tidak memandang semua orang itu sama di suatu masyarakat, baik itu di masyarakat di masa yang manapun, khususnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di Madinah yang sering berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua tidak sama, ya. Dan bahkan menyebutkan ada yang munafik di situ. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 60. La in lam yantahi al-munafiqun. Al-Quran menyebut kalau orang-orang munafik itu tidak berhenti. Tidak berhenti dalam hal apa? Nanti bisa diurai ini. Walladzina fi qulubihim maradun. Dan orang-orang yang di dalam hatinya itu sakit. Kemudian wal murjifuna fil Madinah, dan orang-orang yang menyebarkan berita hoax, kalau bahasa sekarang kabar bohong, menyebarkan hoax. Lanughriyannaka bihim. Nah, niscaya kami perintahkan engkau wahai Muhammad untuk memerangi mereka. Nah, sekarang kita urai ini ayat tersebut. Ya, kita urai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la illam yantahil munafiqun. Munafik itu pengertiannya bagaimana? Ya. Munafik itu menyembunyikan sesuatu, ya, yang tidak mereka tampakkan. Sesuatu itu ya berlawanan dengan keyakinannya. Artinya sesuatu itu ya kekufuran. Namanya juga munafik, dia menyimpan kekufuran dan menampakkan keimanan. Dan mereka itu apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan karena mereka tidak beriman, ya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan, menginginkan keburukan, menginginkan kerusakan di tengah masyarakat muslim, di tengah muslimin. Lalu bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah apakah diam terhadap mereka? Mereka kan menyimpan kekufuran, menampakkan keimanan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kondisi dan zamannya jelas berbeda dengan kondisi dan zaman yang dialami yang dihadapi oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita melihat sejarah kan, Rasulullah tidak berperang dengan sesama muslim, sesama kelompok yang dia muslim, ya. Sedangkan muslimin itu juga tadi dikatakan beda-beda. Ada yang terbaik, ada yang baik, dan ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik ini salah contohnya adalah munafikun itu tadi. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih fokus menghadapi yang disebut dengan front eksternal. Front eksternal. Jadi maksudnya front eksternal itu adalah kaum musyrik, ya, kaum kafir, kaum musyrik, itu yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah keyakinan. Tetapi kalau di masa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Ali perang sama siapa? Siapa yang diperangi? Atau siapa orang-orang yang memerangi Imam Ali bin Abi Thalib? Mereka bukan orang-orang musyrik. Mereka bukan orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang muslim juga. Tentaranya Muawiyah dan yang lainnya. Itu yang dihadapi oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam.
Nah, di masa Rasulullah sampai Umar bin Khattab tanya bahwa, wahai Rasulullah, kita ini sudah kuat, ya enggak? Dan kita ramah dengan mereka, maksudnya dengan orang-orang yang munafik. Kenapa enggak kita lawan, enggak kita perangi? Nah, kata Rasulullah menjawab, sesungguhnya targetku atau tujuanku, yakni tujuan Islam, lebih dari sekedar membungkam mereka, membungkam orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama ya ada batas, tentunya ada batasan, selama mereka tidak menampakkan kerusakan. Sesuatu tadi dikatakan sesuatu yang mesti disembunyikan jangan ditampakkan. Keburukan yang mereka sembunyikan, kekufuran itu kan keburukan. Keimanan itu kan kebaikan, berarti menyimpan keburukan, menyimpan keyakinan yang bertentangan dengan muslimin, tidak mengikuti muslimin yang yakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang dia simpan. Lalu menampilkan kebaikan, keimanan. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tujuan beliau, tujuan Islam itu lebih dari sekedar mendiamkan atau membiarkan orang-orang adanya orang-orang munafik ini. Tidak, Rasulullah tidak akan melakukan penaklukan atau menundukkan kemunafikan. Ya, sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh tadi mengenai sahabat tadi, kan kita dituduh ya, atau Syiah itu dituduh mencela sahabat. Ya. Namun kalau kita kembali kepada sejarah, siapa yang pertama kali mencela sahabat? Syiah itu mengutamakan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di atas semua sahabat. Satu. Kedua, pada saat yang sama tidak pernah mencela sahabat. Kalaupun itu ada yang mencela, itu oknum. Itu yang berbuat, bertindak tidak melihat, seperti bahasanya Pak Zen, lagi-lagi komunitas Syiah atau kemaslahatan umum. Nah, jadi yang dilihat adalah kepentingan maslahat itu. Nah, kita lihat orang yang mencela sahabat itu dalam sejarah itu Bani Umayyah. Bani Umayyah lah yang pertama kali mencela Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sampai dikatakan di sini, berapa lama Bani Umayyah itu mencela Imam Ali bin Abi Thalib? Dalam sejarah dikatakan 80 tahun. Itu dalam waktu yang lama. 80 tahun di atas 70.000 mimbar. Dikatakan di sini. Bukan 70 mimbar, 70 itu sedikit. Artinya kan Bani Umayyah itu pusat pemerintahnya di mana? Di Syam. Tetapi kekuasaannya kan di Jazirah Arab. Di Madinah, di Mekah, di Basra, di Kufah, di Jazirah Arab. Semua gubernur-gubernur atau umaro yang diangkat oleh Muawiyah itu harus diwajibkan melaknat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz ya, atau di masa itu
berhenti, tidak boleh di apa namanya, pelaknatan itu tidak boleh. Alhasil tidak ada atau tidak dibenarkan Syiah itu mencela sahabat sebagaimana yang dituduhkan. Nah, kembali pada masalah yang ayat tadi tentang kemunafikan tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah membangun pemerintahan, dan pemerintahan itu dengan nama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diikuti oleh masa-masa sesudahnya, ya, sepeninggal Rasulullah tetap saja kekuasaannya dengan nama Islam. Ya, khalifah pertama pemerintahannya Islam apa bukan? Islam. Kekhalifahan kedua, ketiga, keempat sampai dari Bani Umayyah, Bani Abbas, Syiah juga semuanya adalah pemerintahan namanya Islam. Nah, di sini antara dua atau ada dua sisi yang saya baca di situ. Ketika sebuah masyarakat dan dia menginginkan pemerintahannya adalah Islam, itu pertama karena syiar, pemerintah Islam. Di negara-negara Arab pemerintahannya Islam, sistem kerajaan sebagian, tetapi membawa nama Islam. Ya. Nah, itu maksudnya apa? Ketika membawa nama Islam, dikatakan pemerintahan itu Islam. Syiar, slogan, ya dakwahnya, dakwah ini loh pemerintah Islam. Berdakwah. Dengan adanya pemerintahan Islam itu merupakan dakwah, merupakan slogan, syiar. Tetapi meskipun sebuah pemerintahan dengan nama Islam dan ternyata penerapan Islam, apakah Islam, ajaran Islam itu diterapkan? Ya, apakah Islam itu diterapkan? Kalau Islam itu diterapkan, itu bertentangan dengan pemerintahan yang tujuannya, kepentingannya adalah kepentingan kekuasaan. Kepentingannya adalah kepentingan pribadi. Itu pasti bertentangan. Karena Islam itu adalah agama yang melihat maslahat umum. Masalah kebebasan misalnya. Islam tidak bertentangan dengan kebebasan. Islam tidak anti kebebasan. Tetapi dalam Islam, kebebasan itu bersyarat. Dalam Islam tidak memandang kebebasan itu mutlak, orang berbuat semaunya, ya itu misalkan dalam sebuah pemerintahan, Islam juga menghormati demokrasi, kebebasan. Ketika rakyatnya itu ada yang non-muslim, ya tidak melarang keyakinannya. Keyakinannya tidak, biarkan kamu, yakni lakum dinukum waliyadin. Tetapi Islam tidak akan membuka lembaga misalkan ya, satu contoh. Sebuah masyarakat pemerintahnya Islam lalu membuka gereja pemerintahan itu, membangun gereja. Tidak mungkin seperti itu. Tidak mendukung. Tapi kalau rakyatnya yang non-muslim, ini buat pemahaman kita ya, masyarakat di sebuah komunitas yang non-muslim membangun gereja, ya tidak masalah. Ya, itu dalam keyakinan, dalam akidah. Nah, sekarang kalau pemerintahan Islam dengan nama Islam, tetapi pada saat yang sama membuat atau membangun perusahaan minuman keras, nah itu namanya bertentangan dengan syiarnya,
bertentangan dengan slogannya yang disematkan pada pemerintahan itu. Dengan kata lain itu penghinaan kepada Islam. Nah, inilah salah satu bentuk kemunafikan. Ya, bentuk kemunafikan. Kita lihat ya di nggak perlu saya sebutkan. Nanti saya nggak bisa haji atau umroh. Di negara pemerintahan Islam dengan sistem kerajaan, tapi di situ ada konser, konser artis-artis yang buka aurat. Jennifer Lopez hadir di situ, bukan hadir, diundang nyanyi dengan dandannya segitu yang nggak dibedakan ini pemerintahan ini pemerintahan Islam atau ini saya berada di Amerika. Sama tampilannya. Dan juga alhasil konser-konser yang terang-terangan, apalagi di situ ada perusahaan-perusahaan miras. Dimanapun itu, di sebuah masyarakat, umat, kalau pemerintahannya dengan nama Islam, dalam maksud dakwah, dalam maksud slogan mengangkat Islam, tetapi pada saat yang sama membuat kerusakan seperti tadi membuka perusahaan yang haram, ya. Kemudian juga membuka bioskop atau film-film yang bugil misalnya, itu semuanya menyangkut masyarakat, menyangkut banyak orang, dan itu merusak tatanan masyarakat. Nah, itulah kalau Al-Quran sampai menegur la illam yantahil munafiqun. Kalau orang-orang munafik itu terus-terusan dalam berbuat kemunafikan itu. Walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang hati mereka itu sakit. Apa yang dimaksud dengan hati sakit? Kalau sakit jasmani itu ada sebagian sakit itu menular. Kalaupun menular, itu menularnya hanya sebatas tidak menular cepat, dan itu terbatas pada satu tempat. Ada wabah COVID, ya, ada zona-zona tertentu yang di situ COVID menyebar, ya. Dan penyebarannya tidak secepat itu dibanding dengan penyakit moral, sakit moral. Orang punya moralnya itu bejat, apalagi yang sakit itu tokoh, ya. Apalagi yang sakit itu pemuka masyarakat. Nah, ini penyebarannya sangat cepat sekali. Ketika seorang mubalik, seorang ustadz, tokoh agama, tapi punya penyakit moral, itu penyebarannya kemana-mana. Dan ibaratnya begini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini salah satu contoh yang disebut fi qulubihim maradun. Ya, fi qulubihim maradun. Kemudian Al-Quran ayat tadi juga menyebutkan wal murjifuna fil Madinah. Murjifun itu menyebarkan hoak. Jadi di Madinah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran itu, 3 kelompok yang mereka semuanya tidak baik. Tadi saya sebutkan di sebuah masyarakat ada yang terbaik, ada yang baik. Yang baik ini paling tidak sahabat-sahabat yang tidak menentang Rasulullah, ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak baik itu sebenarnya ingin menentang, tetapi tidak punya kekuatan. Ya. Nah, melihat muslimin di masa Rasulullah itu
Pertama, dari segi jumlah itu banyak sekali muslimin dan mereka punya senjata. Ketika jumlah mereka semakin banyak, punya senjata, dan itu mereka takut untuk melawan, melihat juga mereka segan karena kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hendak datang ke Mekah setelah kuat, kemudian orang-orang musyrik juga heran melihat, wih, Muhammad datang dengan bala tentaranya, dan heran, ini Muhammad bukan raja, tapi hormatnya muslimin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka ini terheran-heran. Kok bisa seperti itu? Ya, bukan raja tapi ditaati, tapi disegani, ditakuti. Nah, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun demikian, Al-Quran mengatakan ada orang-orang itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, munafikun. Kedua, alladzina fi qulubihim maradun. Ada orang-orang yang secara moral itu bejat, mempengaruhi yang lain. Yang ketiga, wal murjifuna fil Madinah, menyebarkan hoax. Kalau istilah sekarang, mungkin kalian pernah menemukan kalimat kolom 5. Tahu Pak Syuhada, kolom 5 itu apa? Kolom 5 itu sebuah kelompok yang ada di dalam. Misalkan di dalam pemerintahan, dia berada di dalam tapi tidak bersama. Dia berada di dalam sistem tapi tidak bersama sistem. Bahkan punya kelompok yang punya rencana untuk mengadakan kudeta. Nah, dia menyebarkan kebohongan-kebohongan. Misalkan kalau di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud itu ada yang teriak, Rasulullah terbunuh, Rasulullah terbunuh. Ya. Kemudian ada juga yang mempengaruhi muslimin ini lemah, ya, nggak punya senjata, gitu. Senjatanya sedikit. Walhasil penggembosan. Nah, penggembosan inilah yang disebut orang-orang yang melakukan penggembosan ini disebut dengan murjifun. Orang-orang yang menyebarkan berita-berita hoak, kebohongan. Ya. Sedikit lagi saya ingin menyampaikan bahwasanya di sini supaya tuntas satu ayat. Kemudian ayat itu mengatakan summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Ya, artinya nih orang-orang munafik kalau dia tidak berhenti melakukan keburukan, kerusakan, terus-terusan melakukan keburukan, itu maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Dan itu ada di dalam ayat bahwa orang-orang munafik pun bisa diperangi oleh pemerintahan Islam, oleh otoritas Islam. Seperti di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, jadi pada kesimpulannya kamu nggak apa-apa, ya, hidup di Madinah walaupun kamu simpan itu. Rasulullah mengetahui mereka, asalkan jangan terus-terusan melakukan keburukan. Nanti kalau terus-terusan Allah perintahkan Allah perintahkan supaya mereka diperangi, lalu mereka akan kabur dari Madinah, dan dari Madinah itu lalu mereka
mengumpulkan kekuatan untuk melawan muslimin. Ya. Kemudian ini masih sedikit lagi. Di sini mengatakan bahwa jadi kalau mereka diperangi karena terus-terusan berbuat keburukan di tengah muslimin, tetapi mereka tidak melakukan itu, karena itu tidak diperangi. Ya, karena itu Rasulullah tidak memerangi, Rasulullah lebih fokus pada perang terhadap orang-orang musyrik. Ya, la yujawiruna fiha illa qalila, mereka tidak akan keluar dari Madinah ya kecuali sedikit. Artinya mereka tetap bertetanggaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdekatan dengan Rasulullah. Nah, di sini seorang alim mengupas sedikit tentang tetangga, bahwa tetangga di dalam Islam itu paling tidak ada 3 pendapat. Ada tetangga itu batasnya sampai mana? Kalau dalam riwayat dikatakan tetangga itu yang berdekatan dengan paling banyak 40 rumah. Ya, 40 rumah. Misalkan ini ruko, sekitarnya 40 rumah ini, dari kanan kiri, depan belakang, itu berjumlah 40, itu kita nggak ngitung ya. Kalau dihitung alhasil 40 itu tetangga kita. Tetapi ada pendapat bahwa tetangga itu adalah semua yang ada di satu kota. Misalkan kalau kota itu adalah Harapan Indah, maka semua ini tetangga kita. Oh, tetangga saya. Kalau ketemu di luar kota, misalkan di Bandung ketemu dengan orang Harapan Indah juga. Tetangga saya kamu berarti. Berarti satu kota itu, kalau satu kota iya kalau Harapan Indah. Tapi kalau satu kota itu Bekasi, berarti misalkan saya nggak kenal dengan Pak Syuhada, ketemu di mana, di Palembang, ketemu sama Pak Syuhada. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Oh, tetangga sama saya. Apakah itu disebut dengan tetangga? Saya pernah membaca hadisnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan begini, tetangga itu adalah man yablughu as-sautu huwa jaruka. Artinya orang yang suaranya itu sampai ke telinga kita, nah itulah tetangga kita. Jadi yang paling dekat berarti sebelah kita. Selama suara itu di sebelah kedengaran di telinga kita, yaitu tetangga kita. Berarti tidak sampai 40 orang. Yang sekiranya kita masak, aromanya itu tercium oleh tetangga-tetangga sebelah. Karena itu tetangga itu memiliki hak atas kita, jangan sampai mencium aroma masakan kita. Dan juga telinga mereka terganggu dengan suara kita. Ya, ini banyak terjadi, tetangga menyalakan musik-musik dangdutan, nggak tahu kalau tetangganya itu terganggu. Nah, itulah kalau dihubungkan dengan ayat tadi, bahwasanya kamu walaupun munafik, saya tahu kamu munafik, tapi saya biarkan selama kamu tidak mengganggu saya. Istilahnya begitu. Selama kamu tidak berbuat keburukan terhadap muslimin, dibiarkan. Nah, beda dengan halnya di zaman Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, mereka bukan hanya mengganggu, mereka memerangi. Mereka mencoba, mereka melanggar baiat. Mereka memerangi para pengikut Imam Ali bin Abi Thalib di perang Siffin, di perang Nahrawan, berhadapan dengan Khawarij. Nah, lebih jelasnya
Lebih jelasnya adalah di zaman Imam Hussein alaihissalam. Siapa yang mereka hadapi? Ya, yang mereka hadapi adalah muslimin juga, umat Islam memerangi Imam Hussein dengan takbir Allahu Akbar. Itu yang membantai Imam Hussein dengan takbir mereka. Nah, ini mereka berjihad atas nama Islam. Mereka berjihad dengan nama Islam. Ketika berbuat keburukan, membela penguasa zalim, kemudian juga membunuhi, membantai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kejam, memperlakukan dengan kejam. Mereka tidak hanya membunuh, tetapi mereka menyengsarakan. Tidak diberi air. Ali Al-Akbar 3 hari tidak minum. Tidak boleh mengambil air yang dekat, air Sungai Efrat. Sampai Abul Fadl Al-Abbas berjanji kepada ponakan-ponakannya, kepada para wanita, akan mengambilkan air untuk mereka yang haus. Berjanji kepada Sukainah, kepada ponakannya. Sukainah bilang, "Amu, ya paman, berikan kami air. Siap, saya berjanji akan ambilkan engkau air." Namun sampai di sana perang dulu kan, tidak mudah mengambil air itu. Sampai ada seorang syair itu pepatah mengatakan bahwa keadaan haus itu ke tempat di mana itu ada air itu mudah dihampiri. Tetapi tempat yang ada di air itu menghampiri yang haus itu yang susah. Misalkan Sungai Efrat itu tidak mungkin menghampiri orang-orang yang haus, tetapi orang-orang yang haus itulah yang harus menghampirinya. Karena itu Abul Fadl Al-Abbas menghampirinya dengan berbagai rintangan, harus perang dulu, dan juga ketika sudah sampai di air dan menadah air itu hendak minum, kesetiaannya muncul, rasa kesetiaan kepada Imam Hussein alaihissalam. Tidak boleh saya minum duluan sebelum imamnya, sebelum anak-anak imamnya, sebelum keluarga imamnya. Sehingga dia buang air yang dia tampung, dia mengambil air, dimasukkan ke dalam girbah, lalu Abul Fadl Al-Abbas membawanya dengan penuh perjuangan hingga beliau syahid. Kedua tangannya lepas, kedua kakinya lepas, ketika digigit dengan mulutnya, lehernya pun, kepalanya pun lepas dari badannya. Itulah artinya bahwa kelompok itu, kaum itu bukan hanya layak diperangi, apakah mereka itu disamakan dengan orang-orang mukmin? Tidak mungkin. Ilmu menolaknya, akal menolaknya, Al-Quran pun menolak menyamakan sebuah masyarakat itu semua orangnya sama adalah kaum beriman, semuanya orang sama adalah orang-orang yang adil. Tidak mungkin. Pasti ada di sebuah masyarakat itu adalah orang-orang yang terbaik, satu, yang kedua orang-orang yang baik sedang, dan yang ketiga orang-orang yang tidak baik. Nah, itu yang diajarkan di Madrasah Asyura, bahwa Madrasah Asyura ini mengajarkan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadilan, harus bersikap adil dalam menjadikan tokoh-tokoh itu sebagai teladan bagi mereka. Dan tentunya yang diambil oleh umat ini, yang harus diambil adalah tokoh-tokoh yang terbaik, yaitu pertama
Ahlul Bait alaihi salatu wassalam dan Abu Abdullah al-Husain dan orang-orang yang setia dengan Abu Abdullah al-Husain. Mereka siap mati, mereka siap dibunuh, dibakar, dan abunya juga ditebarkan, kemudian dihidupkan lagi, kemudian dibakar dan menjadi abu, kemudian dihidupkan lagi, sampai kata Zuhair bin Al-Qain sampai 1000 kali pun, apalagi ini cuma dibunuh sekali dan lalu syahid bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Abdullah al-Husain alaihissalam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertawassul kepada Rasulullah, kepada ahlul baitnya, bertawassul kepada Sayyidus Syuhada Abu Abdullah al-Husain, bertawassul kepada Sayyidah Zainab, kepada Imam Ali As-Sajjad dan para syuhada Karbala. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan mereka, senantiasa berada di dalam madrasah mereka, madrasah yang mengajarkan keadilan bagi kita semua, bagi semua umat manusia. Insya Allah Ta'ala, semoga Allah berikan keselamatan kepada kita semua dunia akhirat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh.